استغفروا ربكم إنه كان غفارا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله
بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihir rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat maghrib Masjid At-Thayyib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah Masjid At-Thayyib, sambil kita menanti datangnya waktu sholat isya, kita bersama-sama niat itikaf ya tawaful ilmi untuk menghilangkan kebodohan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan amal yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal yang soleh yang telah menjadi bekal kita apabila kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, izinkan saya mengingatkan khususnya diri saya sendiri, umumnya untuk seluruh jamaah, mari kita tata niat kita masing-masing. Niat dalam diri kita masing-masing, niat semata karena Allah. Baik. Selanjutnya bisa untuk dibuka untuk pengulangan kita pada halaman 147. Kita menengok terhadap yang telah saya jelaskan pada pekan yang lalu. Lebih bagaimana kita menggunakan kesempatan yang masih ada dalam diri kita masing-masing. Karena kemarin juga saya sampaikan surat Al-Fatih, surat Fatih ayat 40. Tadi saya bacakan satu ayat Al-Quran pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 supaya kita tidak menjadi orang yang telah menyesal. Maka mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kesempatan yang diberikan oleh Allah pada kita masing-masing sudah kita manfaatkan semaksimal mungkin waktu ini. Kita tanya pada diri kita masing-masing. Yang tahu jawabannya adalah diri kita masing-masing. Hadis yang ada di dalam halaman 147 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, yang begitu besarnya perhatian Rasulullah terhadap kita yang dapat melaksanakan dan memperhatikan sholat berjamaah isya dan sholat berjamaah subuh. Tapi akan kita lanjutkan dengan yang lainnya. Kita sudah banyak dengar, sudah tahu ini dalilnya, hujjahnya begitu pentingnya untuk kita. Utsman radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullahu." Rawahu Muslim wa Ahmad. Siapa di antara kita yang beriman ini yang menyatakan diri sebagai seorang muslim, beriman kepada Allah, tentu siapa yang beriman kepada Allah tentu meyakini tentang kebenaran agama Islam. Dan di dalam agama Islam itu ada rukunnya, di mana rukun Islam sudah kita ketahui semuanya. Ada 5 perkara. Setelah kita berikrar terhadap Allah sebagai Tuhan kita dan Muhammad Rasulullah sebagai panutan kita, Nabi Allah Rasulullah, maka yang kedua adalah mendirikan sholat. Kita semuanya bahwa sholat yang dimaksud di sini adalah sholat maktubah, sholat yang dibawa.
Rasulullah memberitahu siapa yang mengerjakan sholat yang masuk dalam kelompok 5 waktu itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, yakni sholat yang berturut-turut, yakni sholat isya dan sholat subuh, sholat malam, sholat isya dan sholat subuh dilakukannya dengan berjamaah, landasannya karena iman. Kalau saya bisa mengerjakan sholat isya dengan berjamaah, maka sholatnya berjamaah sholat isya tadi setara kebaikannya sama dengan mengerjakan qiyamul lail itu separuh malam. Nah, ini tinggal kita memanfaatkannya. Maka perlu untuk kita renungi, sekiranya kita tidak ada uzur, maka kita berupaya. Makanya di dalam hadis Nabi itu kan diingatkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu, siapa yang mendengar panggilan sholat, nah itu kan ada itu panggilan sholat, lalu dia tidak memenuhi panggilan sholat itu, tidak ada sebab uzur syar'i, tetapi dia tidak memenuhinya, tidak mendatanginya, tidak menjalankannya, menyepelekan itu, tidak memandang panggilan sholat itu, maka kata Nabi, orang yang semacam itu memiliki jiwa yang kaku, keras kepala, kan begitu. Lalu yang menjadi masalah juga yang bahaya, orang itu memiliki sifat kekafiran dan sifat kemunafikan. Terus ceritanya sudah saya sampaikan bagaimana waktu yang dalam keadaan lemah, yang dalam keadaan sudah tidak melihat. Kalau berjalan dari rumahnya menuju ke masjid harus ada pembantunya dituntut, apalagi jalannya yang tidak baik, dalam keadaan benar. Lapor dengan Rasulullah, minta rukhsah, minta kekurangan. Apakah dirinya yang seperti itu dalam kondisi yang uzur yang lemah itu boleh untuk sholat di rumah? Nabi dia. Lalu beliau bertanya dengan beliau waktu, apakah kamu mendengar suara Anda? Dijawablah dengan, saya mendengar ya Rasulullah. Kalau kamu mendengar suara Anda, maka aku tidak menemukan adanya rukhsah untuk sholat di rumah. Tidak ada kemudahan, tidak akan ada kekurangan. Lalu pertanyaan itu kita tanya pada diri kita masing-masing. Lalu bagaimana kita diberikan kesempurnaan, tenaga kita masih diberikan kekuatan, kita penglihatan kita masih sempurna, kita jalan kita susah dan sebagainya. Terus bagaimana kalau kita tidak memperhatikan panggilan sholat itu? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Itu ciri untuk kita melihat iman kita itu bagaimana. Dilihat dari bagaimana perhatian kita sholat itu. Lalu bagaimana kita mengerjakan sholat itu dipakai untuk mengukur iman kita masing-masing. Kalau kita sudah mensepelekan, menganggap remeh terhadap itu sholat dengan berjamaah, kita bisa melihat iman kita. Padahal Nabi mengatakan di situ ada ciri orang yang memiliki sifat kekafiran, sifat kemunafikan. Nah ini, kita semuanya sudah tahu bahwa sifat kekafiran dan sifat kemunafikan tentu tidak diinginkan oleh Rasulullah. Kalau kita mengaku sebagai umatnya, tentu berupaya. Jadi, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menopang yang demikian itu, lalu Rasulullah memberikan kepada kita agar kita menjadi orang yang bergairah dalam rangka untuk menuju sholat berjamaah. Lalu diingatkan oleh Rasulullah diberitahu, siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka diberi oleh Allah pahala sama dengan beribadah separuh malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka diberikan pahalanya seperti orang beribadah semalam suntuk. Nah, orang yang beribadah semalam suntuk, tapi dia meninggalkan sholat subuh berjamaah, ibadah yang semalam suntuk itu tidak bisa membandingi kebaikan pahalanya orang yang sholat subuh berjamaah. Ibadah semalam suntuk sampai itikaf di masjid, katakanlah mulai jam 11 sampai jam 4,
Tapi sampai kamu tidak mengikuti sholat subuh berjamaah, itu kebaikannya sampai yang beribadah di masjid ini sampai subuh dibanding dengan melakukan ibadah sholat subuh berjamaah tidak ada bandingan. Kata sahabat Nabi, aku lebih baik tidak melakukan sholat semalam suntuk, ibadah semalam suntuk daripada ketinggalan untuk melakukan sholat berjamaah subuh. Tapi lebih lagi ada yang lebih mulia lagi, dan ini berat untuk kita lakukan karena tidak kita terbiasa. Tapi alhamdulillah kalau kita subuh ada kuliah subuh biasanya melakukannya. Siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah lalu dia berada di tempatnya sholat itu dulu, dia berzikir sampai menunggu sholat sunat yang dimaksud adalah sholat isyraq 2 rakaat, maka nilainya lebih baik daripada orang yang beribadah haji dan umroh yang tamat yang sempurna. Tapi kan kita jarang kalau tidak pada saat ada namanya kuliah subuh. Kalau subuh alhamdulillah senantiasa dilaksanakan untuk melakukan sholat isyraq. Ayo, selanjutnya setelah hadis ini sudah di bawahnya itu Umar radhiyallahu anhu berkata ini, man sholla fi jama'atin arba'ina lailatan latafa tuhur rokatun ula min sholatil isya'i kata Allahu lahu biha itqon minan nar. Siapa yang sembahyang jamaah selama 40 malam tidak pernah ketinggalan rakaat pertama isya, maka Allah akan mencatat untuknya kebebasan dari api neraka. Jadi 40 malam sholat isya dan sholat subuh. Nah, sini lebih ya dalam hadis ini cukup pada sholat isya saja, tetapi tidak boleh menjadi makmum masbuk. Dia tidak ketinggalan rakaat pertamanya imam, artinya menemui rakaat imam yang pertama 40 malam berturut-turut. Maka kata Sayyidina Umar di sini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, maka orang yang demikian itu dibebaskan dari api neraka. Ini mohon maaf, jangan hadis ini berdiri sendiri, karena hadis-hadis yang lain ada yang menyatakan man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara. Jangan nanti wah saya kalau itu cukup sholat isya berjamaah, bertemu pokoknya bertemu dengan rakaat pertamanya imam, aku sudah bebas dari neraka. Sementara sholat isyanya apa sholat maghribnya, sholat zuhurnya ditinggalkan. Bukan. Jadi memahami hadis itu ada runtutannya. Hadis. Oh, hadis-hadis yang memasukkan ini masalah sunnah lalu ditemukan. Akhirnya didapatilah hukum itu. Makanya itu dalam masalahnya apa yang menjadi perintah Nabi itu hukumnya sunnah. Tapi apa yang dilarang kata Nabi yang melarang ini hukum tidak masuk dalam kelompok yang haram. Perintah apa larangan Nabi, tapi masuk dalam kategori hukum yang namanya makruh. Contoh Nabi mengatakan jangan minum dengan berdiri, maka minum kita berdiri tidak masuk dalam kelompok yang haram, tapi dipandang sebagai hukum yang makruh. Tapi kalau perintah itu datangnya dari Allah, maka hukum itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan menjadi hak. Dan kadang-kadang apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa masuk larangan menjadi makruh. Datang dari Nabi perintahnya sunnah, hukumnya sunnah. Dilarang oleh Nabi itu masuk hukum makruh. Nah, hukum makruh itu apabila ditinggalkan lebih baik daripada dikerjakan. Kalau dikerjakan tidak berdosa. Beda dengan hukum mubah. Kalau mubah dikerjakan maupun tidak berdosa, tidak apa. Baik. Selanjutnya ini kita lihat pada halaman 148 untuk memahami kita ini.
Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, ini artinya langsung saja supaya lebih cepat. Tiada sembahyang yang lebih afdol dari sembahyang subuh jamaah di hari Jumat, dan saya kira yang menghadirinya pasti diampunkan baginya. Sholat Jumat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah itu dipandang sholat yang paling utama dalam kita melakukannya dengan berjamaah. Karena Jumat adalah termasuk Sayyidul Ayyam. Maka ini nanti orang jamaah haji insya Allah masuk pelaksanaan ibadah haji kalau nggak salah itu pada tepat hari Jumat. Dan ini bisa dikenal dengan namanya Haji Akbar. Jadi siapa yang mendapatkan panggilan dari Allah menjadi Dzuyufur Rahman, tamu-tamunya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, itu berangkat haji ini insya Allah itu hajinya Haji Akbar. Tapi jangan sampai dijadikan sebagai suatu hal yang menimbulkan keangkuhannya. Langsung pada berikutnya. Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasmah berkata, sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak bertemu dengan Sulaiman ketika sembahyang subuh. Kemudian ketika pergi ke pasar, ia mampir pada ibu Sulaiman. Lalu bertanya, saya tadi pagi tidak melihat Sulaiman ketika sembahyang subuh. Jawab ibunya, Sulaiman semalam sembahyang, kemudian ia ngantuk dan tidur. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, bila saya hadir sholat subuh berjamaah, maka itu bagiku lebih baik dari bangun semalam subuh. Ini perlu perhatian bagi kita. Sehingga bagaimana kita mengajak diri kita masing-masing untuk berupaya jangan sampai membiarkan sholat subuh kita tidak berjamaah. Karena begitu besarnya perhatiannya Rasulullah SAW terhadap sholat subuh. Ini hadis yang berikutnya diriwayatkan Bukhari Muslim. Ini beberapa waktu yang lalu sudah kita jelaskan. Ini hanya sekedar untuk pengulangan kembali bagaimana perhatian Rasulullah terhadap sholat subuh semacam ini. Laisa sholatul asqala alal munafiqina minas sholatil fajri wal isya. Walau yang lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Ini coba. Penekanannya di sini walau habwa. Sehingga kita bisa untuk melihat dengan diri kita. Tidak ada sembahyang yang lebih berat bagi orang-orang munafik daripada sembahyang isya dan sembahyang subuh. Maksudnya berjamaah, sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Dan andaikan mereka mengetahui pahala keduanya, niscaya akan mendatanginya, menghadirinya, meskipun dengan cara melangkah. Lu kok bisa Pak dilihat di atas kok tidak ada berjamaah, tapi Bapak menyatakan itu berjamaah, di bawah dijelaskan. Mendatanginya berarti ini melakukan dengan cara berjamaah, walaupun dengan cara melangkah, artinya menuju ke tempat sholat untuk berjamaah. Mana itu masjid, mana itu musola. Begitu besarnya perhatiannya. Lalu sekarang kita yang diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah ini, sudah sejauh mana perhatian kita. Ini semuanya balik pada diri kita untuk mengukur diri kita masing-masing, bagaimana keislaman kita, bagaimana keimanan kita. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita masing-masing. Sehingga ketika kita sudah mampu untuk mengukur diri kita, yang dengan itu kita gunakan untuk lebih memperbaiki dirinya masing-masing. Kan begitu perlunya. Bukan untuk bangga-banggaan, untuk kesombongan, bukan untuk pamer, tapi untuk diri kita.
oh iya, selama hidup ini saya kita begini. Padahal aku tuh dekat dengan masjid, aku dekat dengan musola. Tapi kok berarti aku dengan sholat isya, dengan sholat subuh berjamaah kok begini. Nah sekarang masih diberikan kesempatan, lalu ditanya pada dirinya masing-masing, bagaimana nanti kalau aku ditanya oleh Allah yang memberikan kesempatan, apa jawabku? Nah sekarang ini kesempatan masih ada, terbuka lebar. Karena apa? Kita masih diberikan kekuatan. Kalau nanti nafas kita sudah ditenggorokan, nggak bakalan bisa kita berangkat untuk menuju musola atau menuju masjid. Nah sekarang masih diberikan di hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu kita bagaimana sikap kita? Nah ini dengan kita membaca hadis, membaca penjelasannya, supaya kita betul-betul mempraktikkan. Karena kita orang yang mengimani bahwa hadis itu adalah ucapan Rasulullah, dan Rasulullah ucapannya pasti benar. Wa huwa shadiqul masduq. Karena Rasulullah itu ucapannya pasti benar. Dan Rasulullah apabila mengucap itu dilandasi dengan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita bagaimana kita yang mengaku menjadi umatnya. Maka kitab yang menjelaskan permasalahan sholat ini agar kita menjadi orang yang jalannya menjadi pribadi hamba Allah yang lurus, yang jujur, yang bahagia kelak nanti di akhirat. Maka diberikanlah judul buku ini Irsadul Ibadi Asabil Rosad. Asabil Rosad yang saya sudah tahu itu artinya di sini adalah petunjuk untuk menuju jalan kita yang lurus menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah kitab ini adalah dikumpulkan dari dua kitab, Az-Zawajir dan Mursyidud Du'a. Nah ini diterjemahkan untuk kita supaya kita lebih cepat untuk memahami dalam rangka dalam menggunakan kesempatan hidup kita. Nah ini bayangkan dalam hadis ini didapatkan itu. Kalau kita mengetahui betapa besar perhatiannya terhadap sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah itu, sampai Nabi menyatakan mereka akan mendatangi walaupun dengan merangkak. Nah, sampai tahu bagaimana kalau anak kecil merangkak, terus kita praktekkan dari rumah kita menuju masjid ini dengan merangkak, bagaimana beratnya? Artinya, walaupun seberat itu kita akan berupaya untuk mendatangi. Lalu kita jawab dalam diri kita itu tadi, maka ruginya diriku kalau membiarkan. Nah ini semuanya untuk mengukur sejauh mana keimanan kita masing-masing. Bukan mengukur keimanan orang lain, bukan mengukur keislaman orang lain, tapi mengukur keimanan dan keislamannya diri sendiri. Maka tadi saya bacakan landasannya surat Al-Hasr ayat yang ke-18 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hai sekalian orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Perhatikan hidupmu, apa yang sudah kamu kerjakan kemarin itu apa? Perhatikan. Nah sekarang kita memperhatikan sekian puluh tahun kita sudah hidup, bagaimana praktik kita? Sementara semakin hari umur tidak semakin panjang, tapi umur kita semakin dekat, semakin menipis. Persiapan yang Allah berikan kepada kita sudah kita gunakan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Akhirnya kita sudah ditinggalkan bulan Syawal, sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah. Lalu bagaimana diri kita? Tidak usah jauh-jauh dari yang dulu-dulu, mungkin di bulan Syawal saja kita koreksi mulai tanggal 1 Syawal sampai dengan datangnya bulan Dzulhijjah, apa yang sudah kita lakukan di bulan itu. Nah sekarang mumpung masih diberikan kesempatan bersama-sama kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita bisa menggunakan hidup untuk berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama manusia, semakin kita membawa diri kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena berarti kita mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini
Jadi renungan dalam diri kita. Ini hadis yang berada di halaman 148. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini sudah bisa kita jalani. Begini. Tidak perlu untuk dihafal hadis karena kita memang tidak masuk dalam kelompok yang dikenal dengan al-hafidh. Kita membaca, memahami. Kalau orang-orang yang hafal hadis sekian ribu hadis nanti julukannya dikenal dengan al-hafidh. Kalau di Indonesia al-hafidh itu digunakan untuk saudara-saudara kita yang hafal Al-Quran, lalu diberi julukan yang al-hafidh. Kalau dia hafal Al-Quran, umpamanya namanya Abdullah al-Hafidh. Abdullah orang yang hafal Al-Quran. Sebenarnya al-hafidh itu adalah julukan bagi orang yang hafal sekian ribu hadis bersama sanadnya dan matanya. Kalau untuk orang yang hafal Al-Quran disebut dengan hamilul Quran. Kalau perempuan hamalatul Quran. Tapi karena kita di Indonesia sudah biasa, orang yang hafal Al-Quran dijuluki al-hafidh yang tidak jadi masalah. Julukan saja. Sampai yang sholat setiap hari juga tidak disebut dengan musolli, tidak. Tetap saja. Karena memang itu kewajiban kita. Cuma kita saja di Indonesia ini ibaratnya itu kan orang berangkat haji sekali aja namanya sudah, kalau tidak dipanggil haji, wah kurang mentereng. Padahal haji bukan untuk penghormatan dalam kehidupan kita, tapi haji adalah bentuk kepatuhan kita dalam memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka haji masuk dalam kelompok rukun Islam yang kelima, dan itu dipersyaratkan bagi yang Allah berikan kemampuan. Maka yang tidak diberikan kemampuan oleh Allah tadi sudah dibacakan hadisnya tadi. Sampai sholat berjamaah, isya subuh, berjamaah subuh, lalu sampai dan saya tidak meninggalkan tempat sholat sampai tadi itu, lalu di situ sampai berzikir, sampai masuk waktu Isra, lalu sampai melakukan sholat sunat Isra 2 rakaat itu, maka sampai diberi oleh Allah pahalanya lebih baik daripada orang yang melakukan ibadah haji dan umroh yang sempurna. Dan itu kita sudah mendengarkan untuk berulang-ulang kali. Begitu besarnya berarti, dan itu adalah bekal kita nanti untuk di akhir. Itu masalah. Kemarin saja yang saya ikuti pelepasan itu jamaah haji di Gelora Sekiri. Jamaah haji diberi oleh Bapak Wali Kota 100 real setiap satu jamaah. Itu saja bukan main yang siap untuk menunggu 100 real. Bagaimana lagi kalau seandainya saya dan sampean itu sudah tampak keyakinan kita begitu besarnya nilai sholat atau nilai ibadah subuh berjamaah, lalu diikuti dengan sholat Isra, mungkin bagaimana? Nah inilah ukuran kita. Nah, kita sadari, maka mari kita meningkatkan iman kita dalam rangka untuk menggapai apa yang dinamakan nikmat iman, nikmat Islam yang besar sekali. Apalah artinya sebuah kehidupan yang merupakan karunia Allah ini untuk kita, tapi tidak dibarengi dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Hidup sampai akan menjadi orang yang rugi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai diberi hidup, lalu diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, itu nikmat yang besar. Karena kehidupan sampai dengan Islam dan iman tadi akan mengantarkan kehidupan yang mulia nanti di kehidupan yang hakiki. Tapi kalau kehidupan yang karunia Allah ini melepaskan diri dari iman, melepaskan diri dari Islam, akan menjadi orang yang kelak mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu di dalam surat Al-Kahfi bolak-balik saya ingatkan itu ayat yang ke-107 itu, innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Iman. Nah, mudah-mudahan taklim-taklim yang kita laksanakan setiap saat
di mana masjid kita berupaya untuk mengajak dan memanfaat kesempatan yang ada, lalu kita jawab dengan bagaimana kita bisa mengajak diri kita sendiri, syukur-syukur bisa mengajak saudaranya, tetangganya, untuk bersama-sama kita tolaburi alangkah mulia, sehingga sampai Nabi memberitahu dengan kita, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ila jannah. Berjalan kita untuk mencari ilmu, mendatangi majlis-majlis ilmu. Niatannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapatkah dan dapat ilmunya. Sampai ngantuk kami kan ngantuk, kalau dapat niatnya kalau di sini ngantuk. Itu kata Nabi, sahalallahu lahu thariqan ila jannah. Allah memudahkan jalannya untuk menuju surga. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan yang ada di halaman 147 dan 148 ini kembali menjadi renungan buat kita dalam menjalani kehidupan kita di bulan Zulhijjah. Dan mudah-mudahan dengan demikian itu akan menjadikan diri kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saya dan sampai nanti mudah-mudahan masuk dalam kelompok panggilan ya ayat Tuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Iya karena Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma'. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.